Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaratul mukarramin wal mukarramat, Bapak Ibu, para sepuh, para tokoh yang saya hormati dan insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hentinya kita bersyukur alhamdulillah hari ini kembali Allah berikan kita kesempatan untuk terus istiqomah, terlebih salat subuh dengan berjamaah. Mudahan langkah kita di hari ini dimulai dengan berjamaah, kumpul bareng dalam halaqah kajian. Mudahan Allah turunkan barokahnya untuk kita, turunkan rahmatnya, turunkan ampunan, sehingga pada hari ini mudahan apa yang dihajatkan oleh kita, yang diinginkan oleh kita, semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya semoga dimaruahkan kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai pula kepada kita tentunya yang mudahan kita pun khususnya yang berkumpul di tempat ini, insyaallah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak terasa baru assalamualaikum sudah jam 6. Kita baru assalamualaikum sudah jam 6 ini. Jadi cepat banget ini. Ya. Mari kita sama-sama membacakan suratul Fatihah. Mudahan dengan berkah daripada suratul Fatihah, wabil khusus kepada saudara kita yang sakit, mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih wabil khusus kepada adiknya Bapak Ketua kita Pak Haji Lutfi, Pak Haji Helmi ya, yang masih sakit, mudahan kita doakan mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah dan penyakitnya cepat diangkat oleh Allah sehingga bisa beraktivitas kembali sebagaimana biasa. Dan yang sakit juga semuanya mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita wabil khususkan kepada saudara kita, keluarga kita yang sudah wafat. Mudah-mudahan mereka pun juga sama. Mudah-mudahan berkah daripada suratul Fatihah, Allah ampuni dosanya. Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada hadiniyah bi marudatillah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa li walidayna. Baik, kajian kita di surat Ali Imran dan 7 kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء
وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-Imran di 97. Ini masih rangkaian penjelasan tentang Baitullah. Sebagaimana di dalam ayat yang awal, inna awwal baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Ini ayat diturunkan berkenaan dengan pengklaiman orang Yahudi ya. Jadi mereka itu mengklaim bahwa tempat ibadah yang paling awal itu adalah Baitul Maqdis. Sehingga mereka merasa bahwa itu paling afdol, paling hebat dan lebih berhak untuk beralih kiblat ke sana. Dan ini pengklaiman ini karena pada waktu itu baginda Rasul beralih dari Baitul Maqdis ke Haram lagi. Ini kita sudah ya di awal Al-Baqarah juga sudah awal. Sudah ada kita bahaskan sedikit. Nah, lalu turunlah ayat ini untuk bentuk sanggahan gitu. Penolakan dengan apa yang mereka katakan itu. Kata Allah, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lilladzi bi Bakkah. Sesungguhnya awal daripada bait rumah wudi'a lin-nas yang dibangun untuk manusia itu di muka bumi itu lilladzi bi Bakkah. Ialah rumah yang di Mekah gitu. Disebutkan di dalam Al-Quran itu Bakkah pakai ba. Sementara kalau kita menyebutkan Makkah, karena memang ba diganti dengan mim, jadi Makkah. Kenapa disebutkan Bakkah gitu? Karena tabki a'naqil jababirah. Bakkah itu kan mematahkan leher itu. Asal kalimatnya Bakkah itu mematahkan leher. Al-jababirah, orang yang durhaka. Jadi pengertiannya itu menghilangkan dosa. Jika disebutkan Bakkah, maka orang yang masuk ke Makkah kan hilang dosanya. Orang yang masuk ke situ, bahkan waman dakhala bait dakhala hasanatan. Ketika orang itu masuk ke dalam Baitullah, maka dia masuk ke dalam kebaikan. Wa kharaja min sayyi'atin, dikeluarkan dari kejelekan, bahkan wa kharaja maghfuran lah, keluar dari Baitullah itu Allah ampuni dosanya. Makanya harus ada kemauan pengen masuk Baitul Haram. Mau aja dulu. Soal berangkatnya nanti aja. Yang penting ada kemauan. Ada niat, ada kesungguhan. Jangan gak ada niat sama sekali. Apalagi yang sudah mapan, duit sudah banyak, harus ada tuh. Karena bagian dari kewajiban orang yang harus menunaikan haji itu adalah mereka yang sudah diberikan mapan. Duit sudah ada, untuk ditinggalkan ada, berangkat mudah ada, aman kehidupannya, ya udah berangkat. Nanti kalau misalkan kita nggak ada niatan sama sekali, padahal kita sudah nisab untuk berangkat ke situ, lalu tiba-tiba bangkrut misalkan usahanya, itu punya hutang tuh. Seumur hidup punya hutang tuh. Karena Allah pernah berikan dia rezekinya. Kewajiban haji, umroh seumur hidup satu kali. Berangkat. Bersih, bahkan al-umratu baina umrah wal umrah kafaratun. Umroh dengan umroh itu merupakan kifarat. Jadi kalau sekarang bulan ini kita umroh, terus kemudian 3 bulan lagi ke depan umroh lagi, nah itu selama 3 bulan itu menjadi kifarat, pembersih dosa. Umroh ke umroh itu pembersih dosa. Jangan kalau tiap tahun berangkat bersih dosa.
bi Bakkah mubarakan, kemudian Bakkah itu mubarakan, yang diberkahi, karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan negeri itu berkah, sehingga timbul berkah itu adalah ziyatul khair fil khair, tambah kebaikan, tambah kebaikannya luar biasa di situ. Wa hudan lil alamin, dan yang ketiganya adalah menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Artinya Mekah ini jadi kiblatnya seluruh alam. Kita dimanapun hidup, ketika mau beribadah berkiblatlah ke situ. Min haitsu kharajtum, dari mana kita berangkat, dari mana kita keluar, selatan, utara, timur, barat, pokoknya semuaan tumplek ke situ jihadnya. Itulah yang disebut wahudan lil alamin. Kemudian yang kedua, fihi ayatum bayyinatun, di dalam itu, di dalam Makkah tadi itu, Makkah bait, ayatun, ada tanda-tanda, bayyinatun, yang nyata. Ada tanda-tanda kebesaran Allah yang tidak bisa dipungkiri, ada di situ. Bahwa itu adalah merupakan bait yang pertama kali, kalau misalkan diteliti pasti akan ketemu. Apa yang pertama itu disebutkan oleh Allah? Maqamu Ibrahim. Tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di situ itu adalah pertama maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu bukan makam. Kalau kita disebut makom itu kuburan kalau kita. Kalau di ini makom itu disebutnya itu adalah batu. Yang ketika batu ini sering diinjak oleh Nabi Ibrahim ketika meninggikan Ka'bah. Sehingga makom itu atau batu itu ada tapak. Bahkan sampai apa bahasanya itu ya? Membekas setelah. Jadi seolah-olah kaki Nabi Ibrahim itu menginjak tanah yang lembek gitu, sehingga kakinya itu berbekas di situ. Padahal batu itu. Allah berikan keistimewaan itu batu untuk diinjak oleh Nabi Ibrahim ketika pembangunan itu Ka'bah. Kan Ka'bah itu tinggi itu. Lebarnya hampir 18 meter, tingginya hampir 15 meter. Padahal Nabi Ibrahim tidak setinggi itu. Beda halnya dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak setinggi itu. Nah, ketika pembangunan itu menginjak ke situ tuh, itu naik tuh. Ketika bagian atas naik batu. Mau ngambil batu lagi, turun lagi. Itu kayak eksalator gitu. Bukan ekskavator, Bang. Eksalator. Naik gitu. Dan itu berbekasnya sampai hari ini tuh. Bisa dilihat oleh kita. Walaupun pergantian zaman, pergantian pemimpin di situ tuh. Itu adalah bagian dari ayatun bayyinat. Bukti yang nyata tuh. Kalau dulu itu makom Ibrahim itu nempel dengan pintu Ka'bah kalau dulu tuh. Tapi seiring berjalannya manusia itu gak bisa terbendung, akhirnya sekarang dipundurkan agak ke belakang. Kalau dulu di situ, kalau sekarang agak ke belakang dari situ. Nah, itu biasanya dipakai ketika habis tawaf tuh, habis tawaf ifadah kah atau tawaf umroh atau tawaf wada kita itu, begitu sudah selesai itu kan disunahkan tuh, sholat sunat tawaf. Nah, itu disunnahkan itu kalau bisa di belakangnya itu makom Ibrahim. Kalau bisa. Kalau enggak bisa sebelah kanannya. Enggak bisa sebelah kirinya. Ya kalau enggak bisa juga semuanya, ya sudah di sekitaran haram aja dah. Yang penting di sekitaran haram. Salat sunat Ka'bahnya. Karena sekarang ini kalau misalkan kita memaksakan diri pengen di belakangnya betul, sulit. Apalagi kalau musim-musim hajian itu berjubel manusia ya sulit di situ. Mau tidak mau kita harus mengalah.
Jangan hanya karena ego kita pengen ngambil fadilah, tapi kita mengabaikan keselamatan. Kalau sudah keinjak nanti tahu rasa kan. Itu bahaya juga. Tengok-tengoklah. Memang afdol di situ salat di makom Ibrahim. Bahkan salah satu qabul doa kan. Tapi sekarang ini nggak bisa, makanya di belakang, agak belakang. Paling tidak lurusan lah, lurusan. Bahkan di situ satu merupakan itu adalah asar tapak yang terjadi pada makom Ibrahim. Yang keduanya itu tadhaiful hasanat, dilipat-lipatkan kebaikan itu di situ. Itu adalah ayatun bayyinat. Sehingga siapapun mereka yang datang di situ, sholat di situ, Allah lipat-lipatkan pahalanya. Bahkan kita tahu bahwa sholat di Masjidil Haram itu hampir melebihi daripada 100.000 sholat di masjid-masjid selain daripada Masjidil Haram. Kalau di Madinah kan 1.000. Melebihi daripada luar Masjidil Madinah. Nah, ini haram lebih lagi. Sehingga Nabi itu sering merindukan tanah haram gitu. Ketika sudah hijrah ke Madinah itu sering merindukan ke tanah haram. Suatu saat datang ke tanah haram, lalu beliau berdiri di satu tempat yang ada di Sauq Makkah, di tempat pasarnya Makkah. Itu kata Nabi, wallahi, demi Allah, innaki la khayra ardullah, sesungguhnya engkau itu Allah telah memilih sebagai tanah yang terbaik, wa ahabbu ardullah, dan tanah yang disenangi oleh Allah. Laula anni akhrajtu minka, jika seandainya aku ini tidak dikeluarkan dari engkau, ma kharajtu, maka aku tidak akan keluarkan. Demi Allah, kata Nabi, jika aku tidak dikeluarkan dari tanah haram, maka aku tidak akan keluar dari tanah haram. Tapi karena Nabi disuruh keluar, jadi akhirnya terpaksa keluar. Bahkan ada lagi ulama yang menyebutkan bahwa ayatun bayyinat itu, bahwa burung-burung itu tidak mau melewati sekitaran atasnya Ka'bah. Jadi kalau burung itu muter aja di sekitaran situ. Kalaupun ada burung yang lewat ke sini, itu disebutkan oleh para mufassirin itu burung lagi sakit. Kalau mereka itu lagi sakit, lewat sini itu jadi sembuh. Jadi cara menyembuhkannya burung yang sakit itu lewat ke atasnya. Wallahu kan, ajibnya luar biasa. Tapi kalau dia waras, tidak mau dia, muter aja sekitaran situ. Itu keistimewaannya Ka'bah. Makom Ibrahim di situ. Lalu yang kedua, wa man dakhalahu kana amina. Siapa orang yang memasukinya kana amina, keadaannya dia itu aman. Kata Allah, siapa orang yang memasuki haram aman. Tidak ada yang mendolimi, tidak akan ada yang membunuh. Karena di situ tidak diperkenankan saling bunuh-bunuhan. Bahkan Nabi sendiri menyebutkan la yahillu li ahadin ayyahmala bi Makkati silah. Tidak halal bagi seseorang datang ke Mekah bawa senjata. Kalau tidak halal itu berarti haram. Haram seseorang bawa senjata ke tanah haram. Makanya jangan heran tentara pun tidak ada satupun yang bawa pistol, enggak ada. Bawa pisau gitu enggak ada, enggak kayak tentara kita. Kalau tentara kita kalau jaga pasti lengkap. Apalagi Densus. Itu pasti lengkap dengan helmnya semua. Kalau di situ enggak. Pokoknya aman. Aman dari hal-hal yang segitu, alam dari penzaliman.
Walaupun misalkan ada copet itu biasa aja itu. Kalau copet itu masih ke skala kecil lah. Atau ada juga yang nipu, kadang-kadang nipu tuh, minta duit kan, pura-pura miskin, pura-pura. Itu ada aja tuh. Walaupun di sekitaran haram. Tapi itu kan skala kecil aja. Tapi kalau yang besarnya secara globalnya di situ aman sudah. Karena memang Nabi Ibrahim juga mintanya kan seperti itu. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini baladan amina, negeri yang aman. Sehingga tidak ada seorang pun yang akan menyerang ke situ. Jadi amannya Masjidil Haram itu aman dari penyerangan. Tidak pernah terjadi peperangan di situ. Bahkan terakhir Raja Abraha itu kan, itu belum sempat masuk haram itu. Masih jauh, kisaran 20 km dari Arafah itu sudah dihancurkan oleh Allah. Jadi belum sempat memasuki tanah haram. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi, dan bagi Allah, 'alan nasi, kewajiban bagi manusia. Apa itu hajjul baiti atau hajjal baiti? Hajjul baiti untuk menunaikan haji di Baitullah. Bagi siapa? Man, bagi orang istata'a ilaihi, yang mampu untuk berhaji, sabila, di perjalanan. Jadi bukan ahli fikih yang memberikan syarat bahwa orang haji itu harus mampu. Allah sendiri sebetulnya. Allah sendiri yang menyebutkan bahwa orang yang haji itu, kewajiban haji itu ketika orangnya sudah mampu, istata'a. Istata'a ilaihi sabila, kata Allah, yang mampu untuk di perjalanan. Kalau sekarang ini dalam pengertian mampu istatoah itu kan paling tidak ada 6 hal yang harus dibawa oleh kita, kriteria itu. Pertama, sehat. Orang mampu itu sehat. Orang hajian harus sehat. Kalau enggak sehat enggak usah. Yang kedua, kendaraannya layak. Kalau memang harus pakai kendaraan, jangan sampai kendaraannya tidak layak, karena enggak nyampe-nyampe nanti. Sebab ini waktu haji itu tidak banyak. Kemudian yang ketiga, situasinya aman. Jangan situasi lagi perang atau situasinya tidak memungkinkan untuk bisa sampai. Yang keempatnya, pergi dengan mahram kalau perempuan. Diharuskan dengan mahram atau paling tidak dengan perempuan-perempuan yang dipercaya untuk menjaga dia. Macam sekarang kan banyak tuh, suaminya enggak, tapi dia diikutkan dengan orang-orang yang berangkat ke sana. Lalu yang kelima, waktunya cukup. Itu kategori istitoah, waktunya cukup. Kalau berangkat seandainya sekarang, sampai ke sana ke haram itu kira-kira nyampe enggak waktu hajian? Jangan sampai berangkat dari sini, belum sampai ke sana hajian sudah habis. Kan kalau tempo dulu kan begitu. Kalau sekarang sudah insya Allah lah bisa diukur kalau sekarang. Jadi kalau hajian misalkan tahu bulan depan, pertengahan bulan sudah bisa berangkat. Karena kita dalam tempo 2 hari itu sudah insya Allah nyampe. Lalu yang keenamnya, ada bekal, ada dana. Karena ini juga menentukan. Bahkan di dalam ayat yang sebelumnya kan, ketika kita mau hajian itu, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Allah merintahkan kepada kita untuk bawa bekal. Sehingga kalau seandainya kita punya bekal, nanti insya Allah di sana tidak belangsak-belangsak amat. Kan ayat itu diturunkan berkenaan orang Yaman tuh dulu, yang ketika musim haji, dia berangkat dari rumah itu nggak peduli bawa bekal atau enggak. Sehingga yang ada ketika datang di lapangan sampai ke haram itu jadi mengemis, minta-minta. Nah ini Allah nggak suka.
Makanya kata Allah, fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya yang terbaik bekal itu adalah ketakwaan. Artinya tidak sampai mengemis. Kalau orang takwa itu nggak mungkin ngemis. Orang yang beriman itu nggak bakalan ngemis dia. Makanya bawa bekal. Jadi bekal kita yang harus dipersiapkan itu ya tentunya bekal untuk sewa kendaraannya. Kalau sekarang harus ada pesawat ya berarti kita sewa pesawat. Beli tiket. Kalau pakai mobil berarti harus pakai mobil. Di sananya kalau misalkan harus pakai hotel ya sewa hotel. Di sana kita nggak bawa makan, ya harus beli makan. Dan itu semua harus biaya. Maka biaya yang harus disiapkan itu biaya untuk orang yang ditinggalkan, biaya di perjalanan, biaya sampai di sana, dan tentunya biaya untuk balik lagi ke Indonesia. Nah, itulah istita'ah. Kalau tidak seperti itu ya udah, jangan dulu. Apalagi sampai jual rumah dulu. Jual rumah mau hajian, begitu sudah balik dari haji, mau kemana nanti? Kecuali kalau rumahnya ada 5, ada 6. Rumahnya banyak gitu kan? Atau misalkan bininya banyak, nah bisa ke kemana-mana dulu tuh. Dijual rumah yang satu, yang kedua, nanti punya rumah. Itu kategori istita'ah. Kendaraan juga harus layak. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa orang yang ingkar, artinya ingkar terhadap kefarduan haji, tidak percaya ini adalah kewajiban haji itu, maka kata Allah fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah itu maha kaya dari seluruh alam. Artinya Allah tidak butuh dengan itu. Allah tidak butuh dengan alam manusia, alam jin, alam malaikat. Allah itu maha kaya dengan semua itu. Kalau tidak mau semuaan untuk berhaji, ya wis kata Allah enggak masalah. Bagi Allah enggak jadi soal. Cuman kita aja yang jadi masalah. Karena kita tidak mau turut. Jadi orang yang ingkar dengan haji, ingkar dengan umroh itu kufur. Karena memang sudah kewajiban. Walaupun ada sebetulnya, saya pernah dengar sendiri tuh, ada orang yang mengaku bahwa umroh itu tidak disyariatkan. Umroh itu tidak ada dalam Islam itu. Apakah orang ini nggak pernah ngaji? Itu kayak apa ya? Kok bisa gitu? Yang ada tuh katanya hajian aja. Padahal disebutkan haji pasti umroh. Kalau orang umroh belum tentu haji, sudah pasti itu. Cuman kan dalam bahasa Qur'annya sendiri sudah disebutkan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh lillah karena Allah. Itu kalimat umrohnya kok nggak bisanya nggak diaku gitu. Ada orang yang macam begitu. Ngotot lagi nyebutinnya itu. Ngotot lagi nggak percaya itu. Kata saya kok bisa sampean punya pemahaman macam begitu. Jadi waman kafaru, siapa orang yang kufur dengan keparduan itu, Allah nggak butuh. Bahkan ini disebutkan ancaman sebetulnya. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin itu ancaman. Allah nggak butuh kau gitu. Kalaupun seandainya kami pardukan kamu nggak mau jalankan itu, kami nggak butuh kamu gitu. Gitu maksudnya. Yang mau saja. Gitu. Naudzubillahi min dzalik. Sampai pemahaman seperti itu. Jadi Allah tuh jamin sebetulnya. Orang yang sering ke sana tuh nggak bakalan bangkrut, Bang. Iya kan? Ada jemaah saya di pasar pagi, itu dalam setahun tuh umroh 3 kali. Dan itu bukan sendirian. Selalu dibawa anaknya 5 orang, kadang-kadang dengan mantu semua.
Itu tiap tahun tuh 3 kali, kadang 4 kali dia berangkat umrah. Coba bayangkan kalau satu kali berangkat 5 orang. Kalau 20 jutaan aja sudah. Itu satu kali 1 tahun 3 kali. Padahal yang jualannya itu jualan apa coba? Jualan perkakas. Jualan golok gitu, cangkul di pasar paginya. Tapi berkah itu orang tuh luar biasa. Ini yang diberikan oleh Allah jaminan bahwa orang yang berangkat ke sana itu nggak bakal bangkrut. Wal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu ayat sebetulnya ada rahasia sebetulnya disebutkan di situ. Emang itu adalah menunjukkan karakternya orang Quraisy. Tapi lihatlah pada endingnya itu kan. Wal ya'budu rabb hadzal bait. Kata Allah, ibadahlah kalian rabb hadzal bait, ke Tuhan pemilik ini Baitullah. Alladzi at'amahum min ju', dampak daripada ibadah itu alladzi at'amahum min ju'. Allah akan berikan makanan bagi mereka yang lapar. Wa amanahum min khauf, dan Allah berikan rasa aman dari ketakutan. Jadi artinya kalau orang sering beribadah ke Baitullah, rezekinya dicukupkan, rasa amannya diberikan. Itu kan jaminan tuh. Tenang aja hidupnya tuh. Itu memang untuk orang Quraisy tuh ayat itu. Tapi itu ada rahasia sebetulnya di situ untuk menjadikan kita juga begitu. Kalau kita sering falya'budu rabb hadzal bait, Allah jamin 2. Tenang aja makanannya. Gak usah kita ini mikirin makanan gimana, bisa gimana, kekayaan saya gimana, naik terus betul. Wa amanahum min khauf, dan Allah hilangkan rasa ketakutannya, takut miskin, takut pakai, takut bangkrut, itu dihilangkan oleh Allah. Sampai ada orang yang ketika saya ketemu dengan pengusaha, lalu dia mengatakan begini, oh Ustaz, saya itu kalau ada masalah saya selalu berangkat ke Mekah. Wih, gaya. Jadi kalau ada masalah selalu berangkat ke Mekah. Habis itu kayak apa? Pokoknya pulang dari sana saya selesai sudah masalah. Bisa gitu kata saya. Tapi kata saya jangan begitu juga keyakinannya. Loh kenapa Ustaz? Ya seolah-olah sampean ngatur Tuhan kalau begitu. Ya kan? Seolah-olah Allah itu dipaksa untuk dia ketika ada masalah harus selesai di Mekah. Kan gitu. Apakah Allah nggak mampu menyelesaikan masalah di sini? Kan itu masalahnya. Oh iya Pak Ustaz. Jadi nggak apa-apa, sampean ke sana nggak masalah. Misalkan ada masalah berangkat sana. Tapi dia akan diyakinkan setiap ada masalah harus ke sana. Seolah-olah penyelesaian masalah itu harus diharam, padahal nggak begitu. Itu memaksa kudrat itu. Setengah 7. Nggak terasa. Udah cukup ya? Cukup ya? Masih ada yang nanya nih. Kan? Ya. Ya. Aku pengen dengar yang lain nih, yang selain 2 ini. Mewakili aja. Oke, ayo lihat dulu. Ayo lihat apa dia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh? Oke. Itu ketika terjadi Futuh Mekah ya.
Jadi ketika Futuh Mekah itu Nabi memberikan instruksi kepada semuaan bahwa yang masuk ke Masjidil Haram aman, yang masuk ke rumah Abi Sufyan aman, yang masuk ke rumah masing-masing aman. Dalam pengertiannya itu tidak ada penyerangan, sehingga masuk di rumah siapapun termasuk Abi Sufyan. Kenapa disebut pada waktu itu yang masuk ke rumah Abu Sufyan itu aman? Lantaran Abu Sufyan itu awal-awalan masuk Muslim itu senang digini-gini nih. Itu Abu Sufyan tuh salah satu tokoh yang sering diambung-ambung. Jadi kalau nggak diambung-ambung tuh dia merasa terhina. Mungkin ada juga di antara bapak yang begitu kan, yang seringnya digitu-gitu gitu kan. Jadi kalau diambung-ambung baru keluar duitnya tuh. Nah Abu Sufyan tuh punya sifat itu. Jadi orang pada tahu sudah. Nah makanya Nabi menyebutkan ketokohan Abu Sufyan supaya Abu Sufyan itu lunak, dan itu betul juga ternyata. Abu Sufyan digituin kan masuk Muslim langsung gitu. Nah apakah sekarang itu masih berlaku bagi rumah Abu Sufyan aman? Abu Sufyan di mana rumahnya? Karena yang disebutkan keamanan di situ adalah Masjidil Haram, sekitaran haramnya, tanah haram maksudnya, tanah yang diharamkan itu yang dimuliakan. Berarti kalau misalkan di situ sekitaran haram situ ya sama. Artinya siapapun dia ketika dia sudah berihram itu kan tidak boleh ganggu siapapun. Nah, tapi kan sekarang ini sudah penduduk sekitaran situ nggak ada lagi sudah. Jangankan itu, tempat lahirnya Nabi aja sudah hilang, sekarang jadi perpus. Gunung Abi Gubes yang dulu dikabarkan dalam hadis itu disebutkan bahwa itu adalah satu gunung yang dititipkan waktu Hajar Aswad waktu dihancurkan oleh banjirnya Nabi Nuh alaihissalam. Itu kan ditaruh di Gunung Abi Gubes. Sekarang gunungnya nggak ada lagi. Kan sekarang jadi berubah jadi Tower Jam-Jam. Jadi sekarang ini nggak ada lagi sudah. Sekitaran haram ini sejarah-sejarahnya itu sudah hilang. Tapi yang jelas di sekitaran haram itu Allah berikan rasa aman insyaallah. Dan itu kita dibuktikan sekarang ya, kalau misalkan perempuan keluar tengah malam sekalipun ya, enak aja tuh. Enak aja. Coba di Samarinda keluar tengah malam. Perempuan kan enggak nyaman. Nah, itulah bukti kiamat. Lalu yang kedua, apa tadi? Raudah. Taman Raudah. Apakah di haram itu ada Taman Raudah? Kalau Taman Raudah itu ya tentu yang di Masjid Nabawi saja. Tapi kalau di haram itu tempat-tempat ijabah doa. Tempat-tempat yang memang mengandung ijabah kabul doa. Ketika doa di situ, maka di situ kabul. Di antaranya adalah sekitaran haram tanah Ka'bah ini. Apalagi di dalam Hijr Ismail. Kenapa di Hijr Ismail itu begitu kabul diberikan, atau di pintu Ka'bah, di Multazam, di Makom Ibrahim, terus kemudian di Hijr Ismail, itu adalah bagian dari makom-makom ijabah. Nah ini Hijr Ismail yang sekarang pakai marmer itu kan, berbentuk melengkung, itu sholat di dalamnya itu kan ijabah doa tuh. Kenapa? Karena itu dulunya itu kawasan Ka'bah itu. Asalnya itu Ka'bah itu sampai ke situ. Cuman karena waktu ada perobohan Ka'bah dibangun lagi oleh di zaman Nabi kan. Nah itu kata Nabi, sampai sini pembangunannya, yang itu biarkan. Jadi kawasan Hijr Ismail itu asalnya dalam Ka'bah. Makanya orang yang sholat di dalam situ seolah-olah sholat di dalam Ka'bah. Karena dulunya itu sampai situ bangunan itu asalnya. Nah, kalau sekarang dipakai marmer. Itu kabul doa kalau di situ. Jadi kalau Raudhah ya di sana disebutkan. Ya wis, pokoknya mudah-mudahan kita semua bisa berangkat ke sana insyaallah. Doa saja, ada doanya kan? Doanya mau enggak? Hah? Nih ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni tanahku wa rata-rata
tanami. Wa hasilli, juali. Aduh. Malam iya kan? Ini tanahku, tanami baik-baik, nanti hasilnya jual namanya duit. Kirain Pak itu nah, kalau ustadz yang ngomong tuh bahaya juga. Ikutin. Banyak doa-doa yang untuk ke Mekah itu ya, banyak sebetulnya. Termasuk doa-doa Nabi Ibrahim juga boleh dipakai oleh kita. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwa ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Itu boleh dipakai. Atau misalkan yang lainnya, masalah. Atau ada surat haji, wa'adzim fin nasi bil haji yatuka rijalan min kulli dhamiriyatin min kulli fajjin amiq. Itu boleh baca oleh kita. Ada surat haji bahkan. Surat haji itu baca. Atau kalau pengen ngumpulin duitnya dulu, surat Waqiah. Itu surat Waqiah itu barokahnya ya. Barokahnya bisa jadi kaya tuh. Surat Waqiah. Sudah Pak Ustadz, misalkan saya surat haji sudah, Waqiah sudah, tambahinnya surat Tabarok. Bisa juga tuh. Kalau sudah semuaan ya udah, masih belum juga berangkat ya udah surat Avanza ganti. Jual Avanzanya. Berangkat. Itu. Ya cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أنت إمام الحاضر سلطانها الغيبي لي عبد حمل ثقيل